hanya dalam waktu 1 bulan dombanya udah lumayan terjadi perbaikan gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelnya Hufat Stable, belajar bersama. Oke, itu ada Mas Awim di sini. Hai, Mas Awim lagi pembersihan atau sterilisasi paralon untuk greenhouse ya, untuk selada. Kemarin kena hama, jadi kita lagi sterilisasi. Oke, back to topic. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang caranya merubah domba kurus jadi gemuk. Nah, ini aku mau ngasih lihat foto sebelumnya, ntar masukin ya, Wit. Ini sebelumnya tanggal 27 Juli. Nah, terus kemudian ada perubahan sedikit tentang pakan yang nanti akan aku ceritain. Jadinya kayak gini, tanggal 29 Agustus 2023. Hanya dalam waktu 1 bulan, dombanya udah lumayan terjadi perbaikan gizi. Ayo kita lihat. Tuh, ada yang mau panen tuh. Sebutin, siapa namanya? Ayo mau panen. Wuhuu. Ya, kita jadi sambil panen jambu tuh di situ ya. Biasanya kita makan sendiri atau kita jualin. Nah, karena kita hari ini mau bahas tentang domba yang 1 bulannya itu berubah dari kurus kering, terus akhirnya sekarang jadi gendut banget. Nah, apa sih yang salah? Jadi, waktu pertama kali aku nemuin si domba ini tuh di apa ya? Melakukan perawatannya tuh dengan cara ekstensif, alias tuh mereka ditebar aja di padang penggembalaan sana tuh, ditebar tanpa ada ransum yang tepat. Kemudian mereka kebanyakan jalan sehingga pakan yang mereka makan itu jadi untuk tenaga dan akhirnya nggak jadi daging gitu ya. Ini aku nggak sosokan ya, cuma kayaknya itu yang aku pelajari ya ketika aku jadi sarjana peternakan. Ayo kita masuk ke sini, Mbak Wiwit. Ternyata ini keluar masuknya. Sorry ya, kandangnya emang agak apa ya, banyak perubahan dan banyak yang harus kita ganti. Oh, apa? Namanya juga belajar, guys. Jadi sebelumnya itu, ini kita punya 12 ekor. Nah, di foto yang tadi, yang kurus tadi itu, waktu tanggal 27 Juli, itu adalah fotonya dia nih, si 034. Nih, 034. Sebelumnya tuh dia banyak banget ininya, tulangnya, kelihatan tulang rusuknya. Terus kalau kalian bisa perhatiin di mananya ya, bagian sini nih, tulang pinggulnya nih kelihatan banget. Cuma sekarang udah nggak kelihatan. Itu kita sebut biasanya kalau di dunia peternakan tuh BCS, body condition score-nya udah mulai ketiga ya. Ini masih 2,5. Udah mulai ketiga. Emang harusnya domba itu minimal 3 biar normal aja. Terus kalau mau breeding atau kayak untuk breeding, melahirkan domba gitu-gitu, harusnya BCS-nya 3 sih, jangan gendut-gendut. Nah, si domba ini dulu kurus banget kan, ternyata yang salah itu adalah ransum pakannya. Ransum pakannya itu waktu aku konsultasi sama kakak kelas aku, sebenarnya aku nggak ahli-ahli banget, aku konsultasi aja sih, mengingat tentang pelajaran yang pernah aku ambil waktu kuliah. Ternyata domba ini menggunakan sistem ekstensif. Akhirnya aku pakai sistem intensif. Si domba ini sekarang udah nggak boleh keluar lagi. Dia akan terus di sini sampai dia perbaikan gizinya sempurna atau tulang pinggulnya ini udah ketutup. Nah, perkiraan aku sih sebulan lagi ini udah ketutup ya. Nah, ransumnya kita ganti dari comboran jadi ransum yang 1,5% dari bobot badan itu adalah konsentrat dengan PK-nya 14,56% dan 3%-nya itu adalah rumput hijauan yang kita cacah. Rumputnya bisa bermacam-macam, bisa dimix, bisa ada lung atau rumput kacang.
Terus atau lebih baik lagi kalau misalnya kalian punya pakcong. Tapi jangan yang muda-muda yang udah siap panen, karena kalau kemudaan nanti mereka bisa mencret karena terlalu banyak air. Kalau misalnya udah diangin-anginkan gitu. Nah, pakcong itu sekitar 16% proteinnya, jadi bagus untuk dia. Nah, karena kemarin juga ada perkiraannya kayaknya mereka kena cacingan juga. Dilihat dari fesesnya gitu. Kita akhirnya ngelakuin injeksi selama satu kali injeksi Novamectin. Satu ekornya ini kalau yang besar ini 2 mili, kalau yang kecil tuh 1 mili. Nanti kita bahas di YouTube berikutnya tentang injeksi. Terus kita juga kasih drenching. Jadi si domba ini mulutnya, nih domba ini mulutnya kita cekokin obat pakai squid gitu selama 4 minggu berturut-turut biar si cacingnya itu hilang gitu. Kalau dia nih udah gendut sih gitu. Nah akhirnya setelah obat cacing akan diganti sistemnya udah diganti dari ekstensif ke intensif. Terus mereka dikasih air ad libitum atau 24 jam per 7. Terus akhirnya setelah injeksi cacing itu selesai selama sebulan dikasih B kompleks dan selenium plus vitamin E. Kalau di Amerika tuh bahasanya Bose injection, tapi kalau di Indonesia vitamin E plus selenium. Gitu. Gunanya biar memperbaiki kulitnya, plus dia nafsu makannya lebih tinggi, jadinya dia bisa lebih gendut. Gitu. Gitu sih. Terus kita pengukuran bobot badannya itu pakai ukuran lingkar dada sama panjang badan aja ya. Nanti kita bahas lagi caranya gimana. Komen? Oke, itu aja sih dari aku guys, caranya ngegendutin domba dari gini ke gini. Diedit ya, Wit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. It's okay.